Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip Budiharto, calon guru penggerak dari SMP 2 Kangayan, Kabupaten Sumeneb. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini telah memberikan banyak hal, di antaranya pengajaran, pelajaran, pembaruan, dan perubahan. Dari memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara hingga lebih memahami peran pendidik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru merupakan pekerjaan yang tak mudah, namun menyenangkan dan harus dibuat menyenangkan. Kita harus menyadari bahwa yang kita didik adalah penerus peradaban dunia. Kita adalah penuntun arah mereka dengan potensi minat bakat yang mereka miliki, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai kompas kita dalam mendidik. Pendidikan guru penggerak ini membuat saya kembali bercermin tentang apa yang telah saya buat dan saya jalankan. Saya semula berpikir bahwa apa yang telah saya lakukan telah tepat, menganggap hal-hal yang kecil menjadi sepele, padahal hal tersebut banyak keliru dan banyak mempengaruhi perkembangan anak. Berikut beberapa hal yang saya yakini namun ternyata kurang tepat. Yang pertama, saya mempercayai bahwa siswa itu adalah kertas putih yang dapat saya isi sesuai dengan kehendak hati saya. Yang kedua, pembelajaran yang saya buat ternyata tidak berpusat pada siswa. Hal tersebut saya lihat dari bagaimana saya masih banyak mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya menganggap metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran yang terbaik. Namun, pembelajaran yang saya buat ternyata tidak memperhatikan kebutuhan siswa. Yang keempat, saya mengira bahwa menghukum siswa merupakan cara yang tepat untuk membuat mereka belajar. Ternyata hal tersebut justru membuat mereka tertekan dan kurang berkembang. Yang kelima, saya ternyata kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan dan kesepakatan dalam belajar, sehingga pembelajaran kurang nyaman dan kurang sesuai dengan siswa. Yang keenam, menurut saya menyelesaikan target kurikulum merupakan hal yang baik. Namun, hal tersebut justru membuat saya tidak memperhatikan bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Berikut beberapa perubahan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya mulai memberikan perhatian terhadap karakter anak, sehingga dapat memperbaiki pola pembelajaran saya menjadi lebih tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, memberikan ruang kepada anak untuk membuat kesepakatan belajar dan memberikan kritik dan saran dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih sesuai dengan siswa dan menjadikan pembelajaran lebih nyaman. Yang ketiga, menghindari hukuman yang menakutkan yang hanya membuat siswa tertekan dan kurang berkembang. Yang keempat, meningkatkan ketelatenan dan kesabaran saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kelima, saya memandang anak sebagai kertas yang berpola. Yang perlu kita tebalkan pola tersebut bukan lagi sebagai kertas kosong yang dapat kita isi semau kita. Ada beberapa hal yang perlu segera saya terapkan agar kelas yang saya ampuh mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah identifikasi karakteristik siswa. Kita perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Setiap anak adalah unik dengan minat bakat masing-masing. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain, maka dari itu saya akan menyisipkan permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan ruang kepada anak untuk membuat kesepakatan, memberikan kritik dan saran dalam pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran lebih nyaman dan sesuai dengan kehendak siswa. Yang kelima, menjadi contoh, menjadi teman,
pendukung dan penyemangat anak sebagai wujud dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari modul 1.1 ini yaitu bahwa banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita implementasikan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah bahwa anak tidak lahir sebagai kertas putih, lalu kita dapat mengisinya dengan sesuka hati. Pada dasarnya, anak sudah memiliki garis samar-samar, tinggal kita dapat menuntun garis tersebut sehingga lebih jelas sesuai minat, bakat, dan keunikan siswa. Yang kedua, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu saja, tapi kita harus dapat memberikan tauladan, menanamkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan, menuntun mereka untuk mencapai profil belajar Pancasila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.